mengata-ngatai. Malaysia menyebut Indonesia dengan Indok sial, Indonesia menyebut Malaysia dengan maling sial, Indon, dan segala macamnya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana alam Melayu. Jadi dulunya Indonesia Malaysia adalah satu kesatuan yang disebut dengan alam Melayu. Baik itu dari Minangkabau, dari Bugis, dari Banjar, itu adalah sebuah kesatuan ya. Jadi bahwasanya Indonesia dan Malaysia ini adalah dua nama baru, satu negeri dulunya. Mereka ini adalah satu negeri, satu kesatuan. Tidak ada orang yang akan dapat memungkiri lagi ini. Jadi dilihat ke dalam sejarah lama, belumlah lama perpecahan ini terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Malaysia ini dulunya namanya adalah Malaya. Baru setahun setelah kota Melaka diduduki Portugis. Jadi Adipati Muhammad Yunus dari Kerajaan Demak telah mencoba menyusun sebuah angkatan laut hendak merampas Melaka dari tangan musuh bersama itu, yaitu Portugis. Dan sesudah itu berkali-kali pula raja-raja Aceh, diantaranya Iskandar Muda, Mahkota Alam, berusaha hendak mengusir Portugis dari Bandar Melaka. Sehingga akhirnya Portugis dapat juga dienyahkan setelah Aceh. Johor bersekutu dengan Belanda. Jadi pertama kali kita mulai terpecahnya adalah ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Anak Raja Perak pernah dirajakan di Aceh, dan anak Raja Kedah pernah juga menjadi menantu raja oleh Sultan-Sultan Aceh. Raja Malaka yang paling akhir, Sultan Mahmud Shah, beliau meninggal di Kampar di Sumatera Tengah. Kerajaan Melayu yang besar di dalam abad ke-17 meliputi Riau, Johor, Pahang, Terengganu, dan Pulau-Pulau Lingga. Pahlawan Melayu yang besar almarhum As-Syahid Fisabilillah Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau yang tewas di Teluk Ketapang karena hendak merampas Malaka dari tangan Belanda. Sepatutnya pahlawan besar ini diperingati sebagai seorang yang gagah perkasa, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Beliau berdarah Bugis dan Melayu. Beliau pahlawan kepunyaan Sulawesi, kepunyaan Riau, dan kepunyaan tanah Melayu juga. Jadi perjuangannya meliputi kedua bagian dari tanah air kita ini. Di Malaya sekarang orang tidak berpengetahuan dalam tentang sejarah Mataram dan Demak, tentang Banten dan Sulawesi, tentang sejarah Perang Bonjol di Sumatera Barat, tentang Malaka, tentang Kerajaan Langkasuka, tentang Datuk Dul Said di Naning, dan lain-lain sebagainya. Sebabnya karena buku-buku sejarah tentang persatuan kita itu sudah tidak kita lagi yang menyusun selama bertahun-tahun. Sejarah Melayu menyebut asal-usul keturunan raja-raja Melayu ialah dari Sumatera yang bernama Sangsa Purba, nama rajanya. Nah, Sangsa Purba ini di Tambo Minangkabau. Kedatangannya Sangsa Purba ini bersama menantunya Cati Bilang Pandai, diiringi oleh 4 orang yang dikiaskan dengan harimau campo, kucing siam, kambing hutan, dan anjing mualim. Nama-nama ini mungkin juga menunjukkan asal daerah dari para penggiring tersebut. Sesampainya di Minangkabau, penguasa setempat yakni Datuk Suri Dirajo mengawinkan Sang Sapurba dengan adiknya Indo Jadito. Sang Sapurba dinobatkan menjadi raja dengan gelar Maharaja Diraja setelah mengalahkan Si Katimuno, orang jahat yang datang dari seberang lautan. Meski Sang Sapurba dinobatkan sebagai raja, namun ia hanya sebagai simbol yang memegang kendali di Minangkabau tetap Datuk Suri Dirajo. Sang Sapurba kemudian membangun pusat pemerintahan di Lagundi dan Baselo yang merujuk pada kawasan Pariangan. Keturunan dari Sang Sapurba ini kemudian menyebar di dunia Melayu. Sang Mutiara menjadi raja di Tanjung Pura, Sang Nila Utama menjadi raja di Bintan, sebelumnya akhirnya pindah ke Singapura atau Tulmasik zaman dulunya. Sementara putrinya dinikahkannya dengan Raja Jawa. Ada juga menyebar ke daerah Melayu di daerah Malaka. Nah, ini perjalanan dari Sang Sapurba menurut Tambo yang ada di ranah Minang. Sebab itu maka nama Melayu itu mulai timbulnya ialah di Pulau Sumatera. Pada sejarah raja-raja Melayu yang sekarang ini, baik kesultanan tua seperti Raja-Raja Perak dan Kedah, atau kesultanan yang agak baru seperti Johor, Negeri Sembilan, bertemu jualah pertalian dengan tanah asal pulau-pulau ini. Kesultanan Perak dari keturunan Sultan Muzaffar Shah ibni almarhum Sultan Mahmud Shah, dan juga Kesultanan Terengganu, Pahang, dan Kelantan bertali dengan Riau. Kesultanan Johor dan Selangor bertali dengan Luwu di Bugis. Kedah dengan Aceh dan Negeri Sembilan dari Minangkabau. Setelah memiliki asal-usul raja-raja, mari kita tilik pula asal-usul penduduk semenanjung tanah Melayu itu.
Pribumi yang sebenarnya asli tidak ada di daerah Semenanjung Malaysia, hanyalah orang Sakai atau orang Jakun, itu yang disebut dengan orang asli. Adapun yang selebihnya baik yang lama-lama atau yang baru-baru adalah datang dari pulau-pulau Melayu yang ada di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Sriwijaya atau Kerajaan Alam Minangkabau, zaman Majapahit dan zaman Melaka. Di tiap-tiap negeri ada perkampungan Jawa, orang Banjar, orang Mandailing, orang Rawa, orang Bonjo, orang Aceh, orang Bugis, orang Bawean atau disebut orang Boyan dan lain-lain. Orang pindah dari Pulau Sumatera terutama Minangkabau amat sangat banyak ke Malaysia sesudah Perang Padri pada tahun 1836. Dan kemudian setelah Belanda memaksa memajukan penggunaan cukai belasting atau disebut dengan pajak belasting pada tahun 1908, lama sebelum itu suku Minangkabau telah mendirikan negeri sembilan dengan memakai adat Perpatih dan Sabatang. Rajanya dari Minangkabau yang pertama ialah Raja Malewar. Dua pemimpin angkatan muda di Malaya adalah keturunan daripada Bondongan Baharu sejak abad ke-20, yakni Dr. Burhanuddin dan Bustamam. Ayah dari Burhanuddin adalah orang Sungai Jambu, Batu Sangka. Ayah bunda Bustamam berpindah dari Salido, pesisir selatan, daerah Painan. Panglima Saleh yang melawan Cina sesudah Jepang kalah adalah berasal dari Banjar. Adapun seorang yang masyhur yaitu Zainal Abidin bin Ahmad Zabak adalah orang Negeri Sembilan. Ibunya turunan Minangkabau, sebab itu dia adalah orang Minangkabau. Sukunya Simalenggang. Menurut pepatah, kecil bernama Gadang bergelar. Waktu mudanya dia bernama Labai Kari. Ayahnya keturunan Bugis, sebab itu dia orang Bugis. Seorang ulama besar yang masyhur di Malaysia yaitu Syekh Tahir Jalaluddin pernah menjadi mufti di negeri Johor dan di negeri Perak. Beliau adalah orang empat angkat Bukit Tinggi atau kita sebut dengan Ampe Angke di Bukit Tinggi. Di luar negeri seumpama di Mesir, di Irak dan Mekah, pergaulan anak Melayu amatlah rapatnya, tidaklah kurang di antara mereka. Mereka saling turut menurut atau ikut mengikut. Mereka saling bekerja keras bersama, saling bantu-membantu antara anak Indonesia dan anak-anak di Malaya dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka masing-masing. Jadi orang luar negeri memandang tidak ada perbedaan antara orang Malaya dengan orang Indonesia karena memang tidak berbeza kecuali di dalam nasib politik. Oleh sebab itu tidaklah heran jika orang yang berdarah Melayu apabila sampai di Malaysia merasa sebagai negerinya sendiri. Dan tidaklah melebih-lebihkan jika seorang yang dilahirkan di Indonesia merasa juga bahwa Malaysia itu adalah tanah airnya. Lilitan serban Pak Labai, letak songkok di kepala sama belaka, tidak ada perbedaan sedikit pun antara Indonesia dan Malaysia. Itulah sebab apabila yang merdeka padahal Indonesia, tapi negara-negara Malaysia, Brunei, dan lain-lain ikut bergembira. Sebaliknya yang berdiam di Indonesia pun demikian pula. Mereka merasa sedih sebab kaum bangsanya di Malaysia masih terjajah dan turut gembira mendengarkan bahwa kerajaan British atau Inggris juga sudah sudi memberikan pemerintahan merdeka kepada Malaysia. Ketika hebatnya revolusi bertumpah darah dan bertembus nyawa di Indonesia, maka juga dirasakan di Malaysia. Di tahun 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di antara orang Malaya yang amat dihinakan oleh orang Cina di Siam Selatan atau Thailand Selatan. Timbul perlawanan yang hebat dari Haji Sulung di tahun 1950. Timbullah keributan di Singapura yang terkenal dengan Huru Hara Natrah. Semuanya itu ada gejala dan penyebab daripada revolusi yang ada di Indonesia. Jadi menilik kepada semuanya itu tidaklah boleh orang heran jika saya pun mencintai Malaysia sebagaimana saya mencintai Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Walaupun Irian Barat atau Papua Barat kita untuk menuntut dia kembali ke pangku Indonesia, kita tidak bisa dipungkiri kita lebih dekat kepada orang-orang Malaysia, orang-orang Melayu. Jadi itulah penyebab hubungan bagaimana Indonesia dan Malaysia yang terus berlangsung. Dan tiba-tiba saja dalam beberapa saat ini kita selalu berseteru dalam media sosial dan saling mengata-ngatai. Malaysia menyebut Indonesia dengan Indoksial, Indonesia menyebut Malaysia dengan Maling Sial, Indon dan segala macamnya. Nah itu saya yakin itu bukanlah jiwa daripada orang-orang Melayu yang dulunya satu.
dan kita hanya terpisah kepada penjajah saja dan pandangan politik. Dan cara kita berdemokrasi di Indonesia lebih kepada republik, dan di Malaysia adalah monarki absolut. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa sedikit mencerahkan bagaimana kedekatan kita seluruh tanah Melayu. Jadi jangan ada lagi kita terpecah-pecah hanya karena dulunya kita terpisah oleh penjajah. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.